Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Niswa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan logaritma. Nah, pada materi ini kita akan membahas beberapa bentuk persamaan dan penyelesaiannya. Oke, baiklah, kita bahas satu persatu. Nah, bentuk yang pertama yaitu persamaan logaritma dengan bentuk A log fx sama dengan A log b, dengan catatan A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Maka penyelesaian dari persamaan tersebut adalah fx sama dengan p, dengan syarat fx-nya lebih dari 0. Ingat, fx di sini adalah numerus, jadi syaratnya numerusnya harus positif. Nah, ini konsep dasar logaritma sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Di sini basisnya juga harus positif. Ingat, basisnya tidak boleh sama dengan 1. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log 2x plus 5 dikurangi 2 kali 2 log 2x sama dengan 2. Nah, bentuk ini belum mengarah ke bentuk persamaan yang pertama tadi. Bentuknya tadi kan A log fx sama dengan A log p. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat logaritma yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka akan kita dapatkan bentuk ini 2 log 2x plus 5 dikurangi 2 kali 2 log 2x ya sama dengan 2 menjadi bentuk yang ini. Nah, gitu ya. Oke, sekarang 2 log 2x plus 5 dikurangi, di sini bentuk kalinya menjadi pangkat, ini 2-nya kita buat menjadi bentuk logaritma juga dengan basis yang sama, yaitu basis 2. Sehingga di sini menjadi 4. Gitu ya. Dari mana? 2 pangkat 2 ya. Oke, nah ini 2x dikuadratkan jadinya 4x kuadrat. Kemudian gunakan sifat yang kedua. Karena ini ada pengurangan logaritma, maka numerusnya dibagi sehingga menjadi 2 log 2x plus 5 dibagi 4x kuadrat sama dengan 2 log 4. Nah, ini sudah sama ke bentuk persamaan yang pertama tadi, sehingga kita bisa mencari penyelesaiannya, yaitu 2x plus 5 per 4x kuadrat sama dengan 4. Nah, kemudian kita selesaikan bentuk aljabarnya, ini dikalikan sini menjadi 16x kuadrat sama dengan 2x plus 5. 2x plus 5 pindahkan ruas biar menjadi bentuk persamaan kuadrat ya, jadinya 16x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Nah, difaktorkan dapatnya berapa? Yaitu x sama dengan 5 per 8 atau x sama dengan min setengah. Apakah nilai x sama dengan 5 per 8 atau x sama dengan min setengah sudah merupakan solusi dari persamaan tersebut? Belum. Kenapa? Karena syaratnya belum kita uji apakah memenuhi syarat atau belum. Ingat, syarat dari logaritma numerusnya harus positif. Maka kita uji ke bentuk awal ya. Di sini 2x plus 5 dan 2x ya yang merupakan numerus. Maka nilai x sama dengan 5 per 8 dan x sama dengan min setengah, dua-duanya kita uji ke sini ya. Nah, sehingga kita coba satu dulu, yaitu x sama dengan 5 per 8, kita substitusikan ke 2x plus 5, kita dapatkan nilai 50 per 8. 50 per 8 nilainya positif ya, memenuhi syarat. Nah, apakah memenuhi syarat untuk 2x? Ya, 2 kali 5 per 8 juga lebih dari 0, berarti memenuhi juga, sehingga 5 per 8 ini merupakan penyelesaian. Sekarang, apakah x sama dengan min setengah itu merupakan penyelesaian? Nah, belum tentu. Kita coba dulu ke 2x plus 5 dan 2x juga, jadinya 2 kali min setengah ditambah 5,
Ya, nilainya sama dengan 4 lebih dari 0. Sedangkan jika disubstitusi ke 2x, dapatnya 2 kali min setengah sama dengan min 1. Tidak memenuhi. Kalau salah satu sudah tidak memenuhi, berarti x sama dengan min setengah tidak memenuhi untuk penyelesaian. Sehingga dalam hal ini penyelesaian persamaan tersebut hanya ada satu, yaitu 5/8. Ya, ini yang merupakan himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjut ke persamaan bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua berbentuk A log fx sama dengan A log gx. Ingat, A harus positif dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Penyelesaian dari persamaan ini ya, hampir sama dengan yang bentuk pertama. Di sini ada fx, ada gx, sehingga fx harus sama dengan gx. Syaratnya ya, masing-masing numerusnya harus positif. Oke, sekarang kita bahas contoh dari bentuk yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari log x min 1 ditambah log x min 2 sama dengan log 3x plus 2. Bentuk ini juga belum langsung menuju ke bentuk yang kedua. Maka kita gunakan sifat logaritmanya. Ya, ini menggunakan sifat yang pertama ya, sehingga diperolehlah bentuk log x min 1 kali x min 2. Karena ini bentuk penjumlahan logaritma, numerusnya menjadi dikali ya. Nah, sekarang ini sudah sama dengan bentuk persamaan yang kedua tadi. Bentuknya tadi log fx sama dengan log gx. Nah, ini basisnya A. Di sini A-nya tidak tertulis, berarti dia basis 10. Ya. Oke, sehingga bisa kita cari penyelesaiannya, yaitu x min 1 kali x min 2 sama dengan 3x plus 2. Kita selesaikan ini, kita kalikan. Jadinya x kuadrat, ini min 2x ya. Kemudian min x, jadinya ini min 3x. Min 1 kali min 2 sama dengan 2 ya, sama dengan 3x plus 2. Kemudian pindahkan ruasnya menjadi bentuk persamaan kuadrat demikian ya. Ini min 3x jadi min 6x. Ini plus 2 min 2 habis. Jadinya x kuadrat min 6x sama dengan 0. Kita faktorkan. Dapatnya berapa? Ya, x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 6. Oke, apakah 0 dan 6 merupakan penyelesaian? Belum tahu. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita uji ke numerusnya. Tadi numerusnya di sini ada x min 1, ada x min 2 dan 3x plus 2. Apakah kita uji ketiga-tiganya? Iya. Nah, coba diperhatikan. Untuk x sama dengan 0, kita substitusikan ke x min 1. Kita dapatkan 0 min 1 sama dengan min 1. Tidak memenuhi. Nah, kemudian kita substitusikan ke x min 2 juga tidak memenuhi. Kenapa? 0 min 2 hasilnya min 2 ya, kurang dari 0. Kemudian kita substitusikan ke 3x plus 2, hasilnya 2 memenuhi. Tetapi syaratnya 0 ini harus memenuhi ketiga-tiganya ya. Jadi semua numerus di sini harus positif. Kalau ada salah satu saja yang tidak positif, maka itu tidak boleh, sehingga 0 bukan merupakan penyelesaian. Nah, sekarang kita uji untuk x sama dengan 6. Apakah penyelesaian? Belum tahu. Nah, kita uji ke x min 1, x min 2 dan 3x plus 2. Sekarang x min 1 berarti 6 min 1 sama dengan 5. Oh, lebih dari 0, memenuhi. Oke, berikutnya x min 2 berarti 6 min 2 sama dengan 4, lebih dari 0, memenuhi juga. Sekarang ke 3x plus 2, 3 kali 6 ditambah 2 sama dengan 20, memenuhi juga. Nah, karena ketiga numerus ini sudah terbukti positif, maka x sama dengan 6 merupakan penyelesaian.
penyelesaian. Gitu ya. Sehingga bisa ditulis himpunan penyelesaiannya adalah 6. Oke, kita lanjutkan bentuk yang ketiga. Bentuk persamaan yang ketiganya seperti ini. Nah, berbentuk A log fx sama dengan B log fx. Syaratnya tetap A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, ini ada syarat lagi. B lebih dari 0 dan A tidak sama dengan B. Karena B di sini juga merupakan basis, dia juga harus positif. Dan A tidak sama dengan B. Yang dimaksud di sini A tidak sama dengan B. Kalau A sama dengan B kan sudah otomatis pasti sama ya ini. Nah, sekarang penyelesaiannya bagaimana? Nah, penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Kalau ini A log 1 sama dengan B log 1. Kan nilainya sama ya, sama-sama 0. Nah, oke. Kita bahas contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 log x kuadrat min 15 sama dengan 8 log x kuadrat min 15. Nah, bentuknya tadi A log fx sama dengan B log fx. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan x kuadrat min 15 sama dengan 1. X kuadrat sama dengan 16 ya. Nah, sehingga kita faktorkan x min 4 dan x plus 4. Sehingga kita dapatkan x sama dengan 4 atau x sama dengan min 4. Nah, sekarang apakah perlu kita uji? Tidak perlu, karena di sini basisnya sudah positif dan tidak sama dengan 1. Kemudian di sini ya numerusnya tadi sama dengan 1, sudah selesai. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 4 dan 4. Oke. Nah, sekarang berikutnya bentuk persamaan yang keempat. Nah, oke, bentuk persamaan yang keempat. Persamaan logaritma berbentuk hx log fx sama dengan hx log gx. Penyelesaiannya bagaimana? Di sini basisnya berupa fungsi. Ya, numerusnya juga berupa fungsi. Maka penyelesaian dari persamaan tersebut karena basisnya sudah sama, maka numerusnya juga harus sama. Karena basisnya berupa fungsi, maka harus kita buktikan nanti bahwa fx-nya ini harus positif. Gx-nya juga harus positif. Ya, hx-nya juga harus positif. Dan hx tidak boleh sama dengan 1 ya, karena basisnya tidak boleh sama dengan 1. Oke, sekarang kita bahas contohnya. Nah, ini juga belum ke bentuk persamaan yang tadi. Di sini diberikan bentuk persamaan 1 per x min 2 log x plus x log x min 3 ditambah x log 4 sama dengan 1 per log 1 per 8 log x. Nah, kita ubah dulu bentuknya supaya ke bentuk hx log fx sama dengan hx log gx. Nah, di sini coba diperhatikan bentuk ini kita rubah dengan sifat ya. A log b sama dengan 1 per b log A, sehingga di sini ada x min 2 log x ya, ini kan jadi penyebut ya, 1 per x min 2 log x sama dengan x log x min 2 gitu ya. Oke, ini basisnya sudah sama. Nah, kalau basisnya sudah sama begini, ada bentuk penjumlahan logaritma menjadi bentuk perkalian ya. Di sini x log x min 2 ditambah x log x min 3 sama dengan x log 8 dikurangi x log 4. Nah, sekarang
Ini penjumlahan menjadi bentuk perkalian, di sini pengurangan menjadi bentuk pembagian. Nah, kalau demikian sudah mengarah ke bentuk persamaan yang tadi, sehingga bisa kita tulis di sini ya, X min 2 kali X min 3 sama dengan 2. Di sini ya, basisnya X. Ya, basisnya sudah sama. Nah, kemudian numerusnya ini ya, X min 2 kali X min 3 sama dengan 2. Coba kita selesaikan, kita kalikan dulu X kuadrat min 3X min 2X ya, ditambah 6 sama dengan 2. Kita sederhanakan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Kita dapatkan X min 4 kali X min 1, sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Nah, ada syarat yang harus kita penuhi dulu, sehingga X min 4, X sama dengan 4 belum tentu merupakan penyelesaian. X sama dengan 1 juga belum tentu merupakan penyelesaian. Maka kita uji dulu penyelesaiannya. Untuk X sama dengan 4 kita uji kemana? Ke basisnya. Di sini basisnya apa? X. Oke, sudah pasti dia memenuhi ya, positif. Nah, sekarang kita uji ke numerus. Numerusnya di sini ada X min 2. Berarti 4 min 2 lebih dari 0, memenuhi. Sekarang kita uji ke numerus yang lain. Di sini X min 3. 4 min 3 sama dengan 1, memenuhi juga. Nah, sekarang kita uji untuk X sama dengan 1. Kita substitusikan menjadi 1 min 2 sama dengan min 1, tidak memenuhi. Begitupun disubstitusikan ke numerus yang ini, tidak memenuhi juga. Sehingga yang menjadi himpunan penyelesaian hanyalah X sama dengan 4. Oke? Nah, berikutnya bentuk persamaan yang kelima. Persamaan logaritma berbentuk fx log hx sama dengan gx log hx. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ya, di sini fx sama dengan gx karena numerusnya sudah sama. Syaratnya fx harus positif, fx tidak sama dengan 1, gx harus positif, gx juga tidak sama dengan 1 karena fx dan gx merupakan basis ya. Hx-nya harus positif karena dia numerus, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas contohnya. Nah, di sini ada persamaan x log x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 4 min x log x kuadrat plus 4x min 5. Di sini basisnya tidak sama, numerusnya yang sama ya. Sudah sama ke bentuk persamaan yang tadi. Oke, penyelesaiannya tadi bagaimana? Penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Nah, ini fx-nya gitu ya, ini gx-nya. Oke, nah yang ini hx. Sekarang penyelesaiannya tadi fx sama dengan gx, berarti x sama dengan 4 min x, sehingga kita dapatkan 2x sama dengan 4, kita peroleh x-nya sama dengan 2. Oke, apakah 2 ini sudah pasti merupakan penyelesaian? Belum tentu, meskipun kita hanya menemukan satu nilai, belum tentu juga merupakan penyelesaian. Maka kita uji tadi. Syaratnya bagaimana? Nah, uji penyelesaian. X-nya sama dengan 2, kita substitusi ke sini, ke fx. Nah, berarti basisnya ketemu 2. Ya. Nah, berarti basisnya ini sudah memenuhi syarat lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Ya. Oke, sekarang kita uji ke gx. Ke gx berarti 2 masukkan ke gx di sini. 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Nah, juga memenuhi syarat karena basisnya di sini sudah positif dan tidak sama dengan 1. Kemudian
kita substitusikan ke HX. HX-nya tadi syaratnya apa? Harus positif. Maka kita substitusi ke sini. 2 kuadrat 4 ditambah 4 kali 2 8, 13 ya, dikurangi 5. 12 dikurangi 5, hasilnya positif. Ya, berarti memenuhi. Karena semua syarat terpenuhi, maka bisa dikatakan X sama dengan 2 merupakan penyelesaian, gitu ya. Himpunan penyelesaiannya adalah 2. Oke. Nah, sekarang kita bahas bentuk persamaan yang ke-6. Nah, ini persamaan yang terakhir berbentuk persamaan kuadrat, di mana di sini diketahui A kali A log fx kuadrat. Yang dikuadratkan adalah logaritmanya ya, A log fx dikuadratkan, ditambah B kali A log fx, ditambah C sama dengan 0. Nah, maka penyelesaiannya bagaimana? Langkah yang pertama ya, kita misalkan dulu di sini A log fx ini sebagai variabel lain. Di sini saya misalkan Y. Nah, setelah dimisalkan Y, maka bentuk persamaannya kan menjadi AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kalau sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat ini dalam variabel Y, maka langkah berikutnya bagaimana? Ya, difaktorkan ya, atau menggunakan rumus ABC atau dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna supaya kita dapat menemukan nilai dari Y. Nah, apakah setelah nilai Y-nya ketemu sudah selesai? Belum, karena yang diminta di sini variabel X. Nah, berikutnya, nah tadi Y tadi kan dimisalkan dari A log fx. Maka jika Y-nya sudah ketemu, kita substitusikan ke permisalannya tadi, A log fx sama dengan Y, sehingga kita dapatkan nilai X. Nah, setelah itu ya, nilai X-nya sudah ketemu karena di sini bentuk ya fx, maka kita uji ke numerusnya. Numerusnya tetap harus positif ya. Oke, sekarang kita bahas contoh yang ke-6. Nah, perhatikan di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 log kuadrat X min 5 log X pangkat 4 ditambah 5 log 125. Nah, sekarang dari persamaan itu kita sederhanakan dulu di sini ya. Oke. Karena di sini pangkat ya. Nah, gunakan sifat yang ketiga menjadi kali di depan ini. Sehingga kita misalkan 5 log X sama dengan Y. Nah, setelah kita misalkan dalam variabel Y kita dapatkan jadinya Y kuadrat min 4Y plus 3. Oke. Setelah itu kita faktorkan. Nah, Y-nya ketemu berapa? Ya, Y-nya sama dengan 3 atau Y sama dengan 1. Y-nya sudah ketemu, yang kita cari adalah variabel X ya. Oke, berarti kita substitusi lagi ke permisalan tadi. 5 log X sama dengan Y. Berarti 5 log X sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 5 pangkat 3. Oke, berarti X sama dengan 125. Ingat, sebenarnya tadi numerusnya harus positif. Di sini kan harus positif, ya kan? Nah, di sini X-nya sama dengan 125 sudah lebih dari 0. Oke, memenuhi ya. Nah, sekarang berikutnya untuk Y sama dengan 1. Tadi Y sama dengan 5 log X, maka bisa ditulis 5 log X sama dengan 1. X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 5 pangkat 1 ya. Ketemulah X sama dengan 5. Nah, X sama dengan 5 di sini juga merupakan numerus, sudah positif, berarti memenuhi ya. Oke.
Nah, sehingga bisa dikatakan himpunan penyelesaian dari persamaan ini tadi adalah 5 dan 125. Ingat, yang dicari adalah nilai X, bukan nilai Y. Jadi penyelesaiannya bukan 3 atau 1, tetapi 5 ya dan 125. Oke? Demikian pembahasan kita kali ini tentang persamaan eksponen. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.